trader semuanya, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian dari A-Market. Trader semuanya, dulunya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para trader Indonesia, trader A-Market yang senantiasa lihat acara ini, menganalisa bersama saya. Dan saya selalu berharap semoga analisa yang saya berikan ini bisa menambah wawasan, memberikan sedikit ilmu, memberikan sedikit informasi buat para trader semuanya dalam masuk dalam dunia trading. Oke trader, seperti biasa trader semuanya, ini saya lihat dulu judulnya. Analisa harian kita pada hari ini, saya hari ini lebih banyak ingin membicarakan tentang gold menjelang FOMC. Seperti yang kita tahu bahwa nanti pada hari Kamis dini hari ya, FOMC dari The Fed akan dikeluarkan. Oleh karena itu dari hari Senin sampai hari Rabu akan terjadi gejolak-gejolak menjelang peristiwa tersebut. Oleh karena itu kita akan membahasnya nanti di segmen emas atau gold ya. Karena temanya tentang emas tertekan menjelang FOMC. Prinsipnya sebenarnya FOMC ini sangat berpengaruh bukan cuma buat emas, buat euro angkel sama dolar, pound sterling angkel sama dolar, buat semua pair yang ada korelasi dengan dolar. Karena seperti kita tahu bahwa dolar ini dia memegang 60% dari perdagangan seluruh dunia. Oke trader, tanpa membuang waktu lama lagi, kita akan masuk di analisa kita pada hari ini. Dan seperti biasa ya, seperti biasa trader semuanya, seperti biasa analisa ini akan selalu dimulai dari pair yang paling diminati oleh semua orang, yaitu euro angkel sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel sam dolar pada hari ini trader semuanya? Kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pergerakan dari euro angkel sam dolar hari ini adalah euro angkel sam dolar pulih di sekitar level terendah selama 3 pekan. Ya, memulihkan penurunan intraday pada akhir-akhir ini. Selain itu juga trader market, dolar Amerika menyemangati gelombang penghindaran risiko karena risiko Fed yang hawkish. Berita terkait Tiongkok sangat membebani terhadap pasar ya. Dan katalis risiko dapat menghibur pedagang menjelang The Fed mengeluarkan statementnya, serta komentar Euro Center Bank juga sangat penting dalam pergerakan dari pasangan mata uang ini. Oke, kita langsung masuk aja ke platformnya supaya kita bisa langsung analisa ya. Oke, trader, kita masuk di platformnya euro angkel sam dolar. Kita bisa lihat di sini euro angkel sam dolar. Tendensi hari ini sudah sangat jelas bahwa tendensi hari ini kuat dalam sisi bearish. Kalau trader lihat ya, selama beberapa hari ini ya, dia bearish benar-benar ya. Tendensi hari ini pun juga sangat menguat. Dan kalau kita lihat dari RSI di sini, dia sedikit lagi sampai ke 30. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia masih kuat bearish pada hari ini. Kemungkinan besar besok dia bisa berubah arah menjadi bullish. Tapi secara garis besar hari ini lebih banyak ke bearish trader semuanya. Ya, trader harus lihat ya. Oke, kita kalau lihat di time frame lebih pendek sudah sangat jelas di sini trader. Kita bisa lihat di sini bahwa arah dari pergerakannya, trader bisa lihat ya. Ini tendensinya tetap bearish. Ya, dan menjelang pasar Eropa kemungkinan besar dia masih juga bearish ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat indikator stochastik, dia akan terjadi perpotongan. Sedangkan RSI ini dia masih bermain di bawah zona oversold di sini. Ya, dia belum ada tanda-tanda untuk melakukan pembalikan arah, pullback. Belum ada tanda-tanda trader semuanya ya. Belum ada tanda-tanda. Tapi kalau seumpamanya pergerakan mata uang ini sedikit meningkat, dia akan coba naik di level sini. Sabar, saya pindahin dulu gambarnya, kasih warna yang lebih cerah dulu ya. Nah, ini dia ya.
Dia akan mencoba naik di level sini trader, ya. 1.05110. Rentang harian kita pada hari ini ya, kalau kita lihat di sini rentang harian kita pada hari ini di poin berapa nih? 1.04705 sampai 1.05210. Tapi untuk masuk di pasar Eropa saya masih bisa melihat bahwa dia akan mencoba sedikit mengalami penurunan dan dia akan bisa turun lagi, lebih turun lagi trader di posisi 1.04 berapa tuh? Yang di bawah sini ya. Nah, ini dia. Sabar, saya naikin dulu. Nah, 1.04725. Ya. Dia masih bisa mencoba sampai di situ trader semuanya, ya. Dia masih mencoba sampai di situ. Nah, oleh karena itu trader harus siap, ya. Trader dalam trading ini sangat simpel. Kalau pasar belum memungkinkan untuk masuk, jangan masuk. Itu aja. Trader, trading ini bisnis. Kalau seumpamanya harganya masih mahal, ngapain kita beli? Kan? Kalau harganya masih murah, ngapain kita jual? Itulah trading namanya, trader semuanya. Oleh karena itu pikiran seorang trader harus seperti pikiran seorang pebisnis. Ya. Jangan langsung open posisi mentang-mentang dia turun, jangan dulu trader. Ya, tunggu momen yang pas baru open posisi. Disitulah fungsi dari teknikal. Sedangkan fungsi dari fundamental kita melihat arah pergerakan secara garis besar. Nah, itu dia. Ini yang ingin saya tekankan buat para trader semuanya. Supaya paham dulu, jangan main open posisi. Kalau belum situasinya belum pas ya jangan. Kasihan duitnya. Aduh, gimana sih? Nah, oke. Kita lanjut. Tadi adalah pound sterling Uncle Sam dolar. Sekarang kita lanjut ke tadi adalah euro Uncle Sam dolar. Sekarang kita lanjut ke pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar trader semuanya? Nah, ini dia. Untuk pound sterling Uncle Sam dolar kita bisa lihat di sini bahwa GBP USD turun 4 hari berturut-turut. Bayangkan, selama 4 hari berturut-turut pasangan mata uang ini turun dan menerima tawaran jual sehingga menyegarkan terendah bulanan. Hari ini news ya barusan saja terjadi dan semuanya merah merona ya. News hari ini barusan aja terjadi ya, pada pukul 13.00 baru aja. Nah, dan semuanya merah merona. Kita akan lihat. Nah, makanya kenapa trader bisa lihat pergerakannya benar-benar turun kan? Nah, ini dia karena merah merona trader. Merah merona. Itu dia ya. Merah merona itu dia. Oleh karena itu trader harus dilihat arah pergerakannya ya. Tadi barusan news, jadi kita udah tahu bahwa newsnya ini arahnya kemana dan memang pound sterling Uncle Sam dolar masih punya kemampuan untuk turun terus, masih ada kemampuan untuk turun, ya. Turun ini sampai menjelang FOMC yang akan terjadi. Setelah itu kita akan lihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana, ya. Tendensi satu hari bisa lihat bahwa tendensi hari ini lebih banyak ke bearish, sudah sangat jelas, malahan dia udah mau keluar lagi dari rentang harian yang saya buat di 1.22547 sampai 1.23195. 1.22547 dikit lagi dia mau tembus ini. Ya, tapi kalau saya lihat sedikit penembusan lagi setelah dia akan koreksi balik arah lagi dia. Ya, koreksi akan balik arah lagi. Kita lihat di time frame yang lebih pendek, trader. Kita lihat di time frame yang lebih pendek ya. Kita lihat time frame lebih pendek. Sabar. Wah, ini salah saya. Kita kasih informasi dulu buat trader ya. Para pembeli pound sterling mempertahankan kendali untuk hari keempat secara berturut-turut sambil menyegarkan level terendah 1 bulan selama sesi pertengahan Asia pada hari Senin ini. Demikian pasangan ini juga membawa penawaran jual di seputaran 1.2270 karena memperbarui terendah multi pada hari ini. Nah, kita langsung aja masuk ke sini. Pada saya udah ngomong panjang banget. Udah ngomong panjang banget ya. Pada saya nggak tahu, belum di-share. Trader lihat hari ini barusan aja news. Trader bisa lihat ya, news baru saja terjadi. Nah, ini kalau kayak gini ya, news baru saja terjadi. Dan kecenderungan news hari ini, kalau kita lihat news hari ini lebih banyak ke sell ya. Trader bisa lihat, kita lihat dulu ke kalender ekonomi. Kita balik aja cepat-cepat di kalender ekonomi. Mana ini website kalender ekonomi. Nah, trader lihat, barusan saja news terjadi dan trader bisa lihat di sini bahwa hari ini PDB-nya lebih kecil ya, 0,03 ya, lebih besar ya. Nah, ini dia minusnya lebih besar ya. Bisa lihat 3,4 dari 64. Nah, ini dia terjadi
kekurangan. Trader bisa lihat di sini manufakturnya juga. Hari ini pergerakan harus dilihat ya. Oleh karena itu kenapa ini menyebabkan sekarang terjadinya news di sini menyebabkan pasangan mata uang ini jatuh bebas sebebas-bebasnya. Ya, jatuh bebas-bebasnya. Ini harus dilihat oleh para trader semuanya. Oleh karena itu kita lihat ya, pada turun tendensinya memang oke. Saya udah lihat tendensi saya pada hari ini 1.22547 sampai 1.23195. Rupanya dia coba untuk sampai ke rentang support pertama di 1.22352 dan masih ada momen masih bisa turun trader. Saya masih yakin masih bisa turun. Kita lihat di sini. Nah, ini dia ya. Rentang harian dia ini dia akan mencoba turun terus ya. Oleh karena itu sebagai seorang trader, kalau kita lihat di sini ya masih ada terjadi titik perpotongan di sini. Ya, masih ada titik perpotongan di sini. Nah, ini harus hati-hati nih. Hati-hati nih trader ya. Makanya saya bisa bilang bahwa masih tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus. Kalau kita lihat tendensinya nih turun nih. Tendensinya turun ini ya. Coba kita lihat apakah dia masih bisa ya, masih jauh sekali. Nah, tendensinya turun nih trader dan ada kemampuannya masih akan turun terus ya. Oleh karena itu trader harus hati-hati ya. Nah, dia kalau menurut saya hari ini kebanyakan turun. Tendensinya turun. Nanti trader tinggal bisa open posisi aja, melihat bagaimana arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Misalnya kalau seperti turun kayak gini, trader bisa contohnya trader menggunakan Fibonacci ya. Contohnya di sini ya. Nah, kemungkinan dia udah melewati 100 ya. Kemudian turunnya di sini. Nah, nanti trader tinggal lihat aja dia arah baliknya nanti ke atas seperti kayak gimana ya. Trader kan tinggal kita turunin aja dulu time frame-nya lebih kecil. Nah, ini dia ya. Lewatnya itu dia akan berusaha sampai ke 161 ini ya, di level 161 ini ya, penurunannya. Nanti tinggal trader coba lihat aja arah pergerakannya. Oleh karena itu trader bisa menunggu terhadap di saat pembalikan arah. Ya, trading reversal pembalikan arah, nanti tinggal trader coba amatinya di situ ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini kita lanjut. Sekarang kita coba masuk ke gold. Nah, ini dia. Ini tema kita hari ini lebih banyak tentang gold ya. Dan tema kita hari ini kita akan berbicara ya. Kita akan bicara tentang emas tertekan menjelang FOMC ya. Jadi trader semuanya, kalau kita lihat informasi di sini bilang bahwa harga emas telah merosot tajam setelah gagal melampaui 1880 karena meningkatnya hawkish ya. Nah, selain itu juga harga emas telah menyaksikan penurunan vertikal yang gagal melampaui level resisten saat 1880 ya. Logam mulia ini naik tajam pada hari Jumat ya untuk menyeimbangkan ininya ya di atas 1870. Nah, kita lihat di sini trader semuanya. Kenapa saya lebih banyak mengambil tentang gold ya? Karena pertama gold ini banyak di tradingkan oleh para trader Indonesia. Trader bisa lihat hari Jumat kemarin pergerakan naiknya itu tadi dibilang ya, dia mencoba menembus 1880 ya. Ya, tapi tidak jadi ya. Ya ini masih dia tertingginya itu di 1871. Dia ingin sampai 1880 tidak jadi. Nah, sekarang dia mengalami penurunan ya. Trader bisa lihat dengan jelas ya. Trader bisa lihat dengan jelas di platformnya sini. Nah, bisa saya kembali lagi sekali lagi saya kasih lihat nih. Trader bisa lihat bahwa dia hari Jumat kemarin kenaikannya itu sampai 1871. Dia pingin coba sampai 1880 tapi tidak bisa. Dan sekarang pembalikan arah sekarang terjadi ya. Dan kita akan lihat seberapa jauh pembalikan arahnya. Kalau kita lihat trader semuanya ya, Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat ya, harga emas ini dia mengalami sekarang penurunan ya, vertikal setelah gagal melampaui resisten pada nilai psikologi 1880 ya, di mana kemarin dia sampai di 1870 ya. Di sesi Asia kemarin dia sesi Asia juga hari ini dia akan mencoba tapi lebih banyak ke penurunan ya, Kita bisa lihat bahwa sebenarnya emas ini ya
Dia lebih banyak kelemahan di pasar. Harga emas ini tekanan jualnya sangat tinggi, trader. Kenapa? Karena peningkatan peluang dari suku bunga yang dikeluarkan oleh The Fed sebesar 75 BP. Ya. Nah, tekanan ini melonjak semenjak kemarin dari non-farm. Ya. Dan yang paling penting adalah para pasar investor atau market memperkirakan bahwa The Fed tetap akan terfokus pada hawkish. Ya, market optimis bahwa The Fed masih tetap terfokus pada hawkish. Akibat dari hawkish seperti kayak gini, otomatis ya inflasi naik, mau nggak mau mereka akan membuat penekanan terhadap inflasi. Akibat inflasi penekanannya itu pasti kan kekuatan dolarnya itu akan meningkat. Akibat kekuatan dolar, nilai indeks dolarnya meningkat, akibatnya mata uang lainnya tertekan, termasuk gold ya. Oleh karena itu yang namanya hawkish adalah momok buat gold ya. Di saat hawkish terjadi, gold pasti akan menurun ya. Nah, di samping itu juga trader, yang menjadi peluang terbesar itu adalah indeks harga konsumen sebesar 8,6%. Dia lebih tinggi dari perkiraan. Perkiraannya itu 8,3 ya. Ini dia. Ini juga termasuk salah satu pengaruh bahwa pergerakan yang terjadi pada emas ini mulai akan kembali lagi tertekan setelah hari Jumat kemarin dia naik sampai 1870 ya. Dan dia akan mencoba tertekan pada hari ini ya. Dan kalau menurut analisa saya, penekanan itu akan berlangsung terus sampai hari Jumat di saat FOMC dikeluarkan. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa gold ini dia akan bisa turun sampai 1850 di nilai psikologinya. Masih bisa terjadi trader semuanya. Kita coba lihat, kita kecilin dulu. Nah, ini dia ya. Kita jangan berbicara sampai di sini dulu. Di sini terlalu jauh trader. Kita ambil yang win-win solution aja, kita ambil di sini. Ya, 1836. Kita jangan sampai 1800, kita berbicara di 1836. Tapi saya lebih optimis bahwa dia akan turun, kalaupun terjadi penurunan, dia akan turun sampai di 1850. Di sini trader. Nah, ini dia. 49 lah, ya. Ini dia. Nah, ini adalah level-level penentuan terhadap pergerakan dari gold. Ini adalah level-level penentuan terhadap pergerakan dari gold. Ini trader. Ya, ini adalah level penentuan pergerakan dari gold antara 1848 sampai 1836. Kalau terjadi penurunan, dan saya masih bisa bilang bahwa menurut saya tidak tertutup kemungkinan sampai hari Kamis dia turun ke 1848. Ya, itu dia. Itu dia. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, apabila kecenderungannya hawkish lebih kuat, mau tidak mau gold akan menurun dan targetnya itu bisa sampai 1806. Tapi menurut saya target dia yang utama itu di 1850 ya. Setelah kemarin dia mencoba ke 1880 tidak jadi, terkoreksi hari ini ya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai 1848. Nah, ini dia yang harus diperhatikan. Nah, sekarang untuk hari ini trader bisa lihat bahwa hari ini ya, secara garis besar hari ini lebih banyak tendensinya bearish ya. Nah, ini dia setelah terjadi penurunan, sekarang dia agak sedikit koreksi ya, walaupun secara garis besar dia akan naik ya. Nah, ini juga akan naik. Nah, oleh karena itu kalau menurut analisa saya, kalaupun dia naik lagi, kemungkinan besar dia akan mencoba ke 1880, tapi yang paling win-win solutionnya itu 1800 kembali lagi ke 1870-an seperti hari Jumat kemarin. Ya, dia akan mencoba di situ ya. Dia akan mencoba di situ. Jadi 1870 adalah nilai yang masih bisa dicapai oleh oleh aset ini gold untuk hari ini. Tapi menurut analisa saya kemungkinan besar dia akan turun. Kemungkinan besar menurut analisa saya dia akan lebih banyak terjadi bearish pada hari ini ya, dan penurunan dia itu seperti yang kita lihat sekarang udah berada di 1865 ya. Jadi akan bergerak antara, kalaupun naik ya 1870, 72 udah paling tinggi sekali menurut saya 70 ya.
Menurut saya 1870 ya, taruhlah di sinilah. Ini. Nah, di sini ya 1870-an lah. Di situ. Itu menurut saya ya. Nah, tapi kalau terjadi penurunan, dia akan mencoba lebih turun lebih rendah lagi, dan kemungkinan besar kalau menurut analisa saya, penurunan dia itu dia akan mencoba lebih rendah lagi sampai di level 1862. Dia akan mencoba sampai di situ. Ya, itu dia. Oke. Trader semuanya, ini adalah analisa saya tentang gold. Sekarang kita masuk ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan dari Bitcoin pada hari ini, trader? Untuk aset Bitcoin ini kita bisa lihat bahwa aset Bitcoin ini mengawali pekan ketiga bulan Juni tahun 2022. Ya, harga Bitcoin kripto jajaran teratas terpantau mengalami pergerakan harga yang seragam. Mayoritas kripto berhasil menguat tipis. Tapi kalau kita lihat hari ini, trader, berdasarkan data Bitcoin hari Senin mengalami pelemahan sebesar 5,26%. Bitcoin jauh sekali, ya, sangat jauh sekali. Malahan sekarang Bitcoin udah sangat rendah. Bitcoin terakhir udah sampai di 25.200 lebih ya. Saat ini harga Bitcoin berada di 27, tapi sekarang detik ini berada di 25. Dan saya memprediksikan Bitcoin 25.00 itu udah paling rendah. Kayaknya dia tidak akan naik lagi. Turun lagi paling kan 24 ya, tapi lebih turun lagi udah nggak bisa lagi menurut saya. Ya, oke, kita sekarang coba masuk ke platform, trader. Kita masuk ke platform di Bitcoin, trader semuanya ya. Saya mencoba dari 24 ya. 24 saya ambil rentang harian paling terendah. Hari ini dari 24.926 sampai 27.571 ya, 27.571. Trader bisa lihat tendensi hari ini lebih banyak menurun, tapi trader kalau kita lihat secara teknikal udah saatnya dia akan naik ini. Oleh karena itu saya memprediksikan kalaupun dia naik, trader, pada hari ini ya, kalaupun dia naik pasangan mata uang ini, dia akan naik itu menurut analisa saya, dia sampai di level 26.789. Di level situ level acuan dia. Jadi kalau menurut analisa saya hari ini Bitcoin itu berada di sekitar 25 sampai 26.000. Ya, taruhlah 26.789 adalah nilai yang paling tertinggi hari ini ya. Setelah selama 3 hari berturut-turut 30 sampai 28, 5 minggu berturut-turut dia bermain dari 28.000 sampai 30.000. Hari ini dia turun sampai 25. Oleh karena itu saya mengambil analisa bahwa dia akan berada antara level 24, walaupun 24 ini sangat ekstrim. Mungkin 24 ini udah nggak bisa lagi sih menurut analisa saya. Ya, 24 ekstrim, nggak sampai kayaknya. 25 adalah yang paling terendah, setelah itu dia akan naik. Dan dia akan mencoba sampai 26. Dan menurut analisa saya 28 adalah nilai yang paling tertinggi. Ya, kalau saya bilang sih 30 sih. Saya ambil titik yang paling ya 28, 29, 30 lah. Oleh karena itu analisa mingguan saya untuk Bitcoin dari 24.000 sampai 30.000. 30.000. Ya. Oke, trader. Selanjutnya trader kita masuk ke kalender ekonomi. Saya udah beritakan tadi sebenarnya udah selesai. Kalender ekonomi hari ini kita udah selesai lihat bahwa hari ini lebih banyak mempengaruhi terhadap pound sterling, angkel saham dolar. Sudah terjadi kebanyakan merona ya. Oke, trader, kita udah sampai di penghujung acara ini. Sebelumnya ya trader, saya coba masuk sedikit dulu, informasi sedikit dulu tentang Amarket ya. Informasi sedikit dulu tentang Amarket buat para trader semuanya. Trader semuanya ya. Kalau ada waktu dan kesempatan ya, mampir di website kami, website Amarket. Trader bisa lihat di sini. Silakan membuka account di sana. Tapi kalau ingin mencoba bisa buka account demo, bisa mencoba dulu ya sebelum masuk ke account real. Kita punya 4 account yang sangat luar biasa ya. Fix, ASEAN, Syariah, Standar dengan minimal deposit sebesar $10. Trader bisa merasakan sensasi trading bersama kami ya. Silakan trader. Jangan lupa juga masuk di
subscribe channel Amarket yang sangat luar biasa. Tiap hari kita memberikan analisa harian buat para trader dengan judulnya masing-masing. Hari ini kita judulnya lebih banyak ke gold ya, terpengaruh sampai menjelang FOMC pada hari Kamis dini hari nanti ya. Oke, trader semuanya, Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya ingin mengundurkan diri. Bertemu lagi besok hari. Di waktu yang sama, di jam yang sama. Nonton video-video saya. Nonton video-video Amarket. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.